Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, mengulas asesmen di ruang kelas, topik 3, ruang kolaborasi, mata kuliah pemahaman peserta didik, dan pembelajaran. Anggota kelompok 3 yaitu, yang pertama ada Oktabrian Ardi Kartika, yang kedua ada Oktiva Istriani, yang ketiga ada Pradana Titis Irawan, yang keempat ada Ratna Yuliana, yang terakhir ada Renia Rahmawati. Kami mengulas modul ajar PPKN materi keberagaman budaya di lingkungan sekitar fase B kelas 4. Capaian pembelajaran. Pada fase B peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya, mengenali dan menyebutkan identitas diri, fisik dan non-fisik, orang di lingkungan sekitarnya, menghargai perbedaan karakteristik baik fisik, contoh, warna kulit, jenis rambut, DLL, maupun non-fisik, contoh, miskin, kaya, DLL, orang di lingkungan sekitar, menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial budaya di lingkungan sekitar, memahami lingkungan sekitar, RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI, dan menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik menyebutkan keragaman budaya daerah di lingkungan sekitar. Asesmen formatif menguraikan keberagaman budaya daerah di Indonesia. Kemudian jenis asesmen, soal tertulis dan proyek kelompok. Pertanyaan pematik 1. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang sesuai dengan peserta didik adalah bagian asesmen formatif yang mana isinya adalah 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Menurut teori Piaget, peserta didik kelas 4 SD termasuk dalam perkembangan kognitif operasional konkret. Mereka bisa memikirkan logika berdasarkan objek fisik. Tujuan pembelajaran dalam modul ajar adalah peserta didik mampu mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Asesmen yang disajikan adalah berupa soal mengenai keragaman budaya yang dijumpai di lingkungan sekitar. Dan ada juga soal yang disertai dengan gambar sehingga peserta didik dapat menganalisis jawaban berdasarkan gambar yang disajikan. Pertanyaan pematik 2. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Asesmen formatif yang disajikan adalah berupa soal mengenai keragaman budaya yang dijumpai di lingkungan sekitar, dan ada juga soal yang disertai dengan gambar, sehingga peserta didik dapat menganalisis jawaban berdasarkan gambar yang disajikan. Selain itu, ada juga asesmen yang berupa lembar kerja peserta didik LKPD. LKPD tersebut berisikan tentang gambar keberagaman budaya. Peserta didik diminta untuk menggunting gambar dan disajikan dalam mind mapping sesuai kreativitas siswa. Hal tersebut sesuai dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik di kelas 4, karena ketika guru mengajar menggunakan metode ceramah saja, siswa tersebut cenderung kurang aktif. Pertanyaan pematik 3. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen formatif tersebut dilengkapi dengan kisi-kisi soal yang berisikan indikator soal dan level kognitif yang dicapai. Asesmen yang digunakan sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik, dan untuk tingkat kesulitan soal juga beragam, ada yang mudah, sedang, dan sulit. Hal tersebut juga dapat mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang ia pahami. Pertanyaan pematik 4. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Asesmen tersebut dilengkapi dengan program pengayaan dan perbaikan remedial.
Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan pelajaran tambahan terkait materi yang belum tercapai dan mengerjakan soal remedial. Bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru, akan diberikan soal tambahan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pertanyaan pematik 5, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Ketika menjadi guru kelas, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu memberikan asesmen sesuai dengan tingkat karakteristik peserta didik. Selain itu, saya akan melakukan variasi bentuk asesmen, tidak hanya bentuk soal pilihan ganda, isian, atau uraian, tetapi bisa juga dengan membuat mind mapping, unjuk kerja, mengerjakan soal dengan menjodohkan, dan sebagainya. Selain itu juga menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, salah satunya dengan cara belajar di luar kelas, sehingga peserta didik bisa belajar dengan mengamati lingkungan sekitar, selalu memberikan motivasi dan afirmasi positif kepada peserta didik, agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan akan berpengaruh pada asesmen. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat memberikan manfaat.